Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ismi Fardila dari NPM 0371190004 dan rekan saya Nandia Ayu Irunisa dengan NPM 0371190010 dan Siva Astriani Hanifa dengan NPM 0371190021. Nah, kami mengambil modul tentang pengembangan media pembelajaran audiovisual. Dengan deskripsi mata kuliah perencanaan pembelajaran termasuk dalam kelompok mata kuliah wajib bidang keahlian atau disebut dengan MKBK. Dengan bobot 3 SKS. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun perencanaan pembelajaran berupa silabus dan perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, serta penilaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum SD tahun 2013 revisi tahun 2018. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini yaitu memahami pengertian, menjelaskan, merancang, menggunakan, serta mengevaluasi media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk itu, mata kuliah ini terdiri dari materi sebagai berikut. Yang pertama itu, pengertian media pembelajaran. Yang kedua, fungsi dan peran media pembelajaran. Ketiga, pengelompokan media pembelajaran. Keempat, media sederhana, kelebihan dan keterbatasannya. Yang kelima, pemilihan media pembelajaran. Keenam, penggunaan media pembelajaran. Ketujuh, pengembangan media pembelajaran berbasis visual, audiovisual, multimedia, ITC. Dan kedelapan, dominasi pembuatan media pembelajaran. Mahasiswa dapat menyikapi positif betapa pentingnya sebuah media pembelajaran bagi keberhasilan proses pembelajaran dan mutu pembelajaran. Ada tujuan pembelajarannya, yaitu dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa dapat memahami, membuat, mengembangkan, mengelompokkan, dan mengelola media pembelajaran sehingga dapat diterapkan dalam pembelajaran SD. Lalu, adapun target tercapainya pembelajaran, menguasai konsep dan aplikasi media pembelajaran SD, pengelompokan media pembelajaran SD, pemilihan dan penggunaan perancangan media pembelajaran SD, mengembangkan media pembelajaran SD berbasis multimedia aplikasi, serta pembuatan dan mendemonstrasikan media pembelajaran SD. Nah, di sini ada peta konsep dari pengembangan media pembelajaran audiovisual seperti pengertiannya, menurut beberapa para ahli, macam-macam, kayak seperti media visual gerak dan diam, fungsi, karakteristik, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan komponen pengembangannya, langkah-langkah penggunaan, tahapan-tahapan, dan kerucut pengalaman Edgar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 1 media pembelajaran audiovisual. Di sini ada pengertian media audiovisual. Media adalah suatu yang dapat menyalurkan pesan dan merangsang pemikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Audiovisual berasal dari kata audio dan visible yang berarti didengar dan dapat dilihat. Dalam kamus besar ilmu pengetahuan, audio adalah hal-hal yang berhubungan dengan bunyi, suara atau bunyi. Visual adalah hal-hal yang berkaitan dengan penglihatan, dihasilkan atau terjadi sebagai gambaran dan dalam ingatan.
Selanjutnya ada audiovisual adalah gabungan dari audio dan visual. Audionya itu suara dan visualnya dapat dilihat. Nah, di sini ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai audiovisual. Jadi disimpulkan, audio adalah alat peraga yang ditangkap dengan indera mata dan indera pendengar, yakni yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Di sini selanjutnya ada macam-macam media audiovisual dibagi menjadi dua, yaitu media audiovisual gerak dan media audiovisual diam. Contohnya itu visual gerak itu ada film, video, dan televisi. Sedangkan media audiovisual diam itu ada film bingkai dan film rangkai berurutan. Nah, di sini selanjutnya ada fungsi dari media audiovisual. Nah, media pembelajaran memiliki fungsi dan peran sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama itu menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu melalui media pembelajaran. Guru dapat menyajikan bahan pembelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkret, sehingga mudah dipahami dan dapat menghilangkan verbalitisme. Yang ketiga, menambah gairah dan motivasi belajar. Penggunaan media dapat menambah motivasi belajar siswa, sehingga perhatian siswa terhadap materi pembelajaran dapat lebih meningkat. Yang terakhir itu ada media pembelajaran memiliki nilai praktik, salah satunya. Nah, kemudian itu ada karakteristik media audiovisual. Proses pemilihan yang tepat pada media audiovisual untuk dapat diketahui melalui karakteristiknya. Yang pertama itu media grafis atau visual ya. Yang kedua media proyeksi. Yang ketiga media audio. Yang keempat ada komputer. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nandia Ayu. Selanjutnya itu ada ciri-ciri media audiovisual. Teknologi audiovisual, cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi, yaitu dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Berikut ada karakteristik atau ciri-ciri utama teknologi media audiovisual sebagai berikut. Yang pertama, mereka biasanya bersifat linear. Yang kedua, mereka biasanya menyajikan visual yang dinamis. Yang ketiga, mereka digunakan dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Mereka melakukan representasi fisik dari gagasan hal atau gagasan abstrak. Yang kelima, mereka dikembangkan menurut prinsip psikologi, behaviorisme, dan kognitif. Yang keenam, umumnya mereka berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Kelebihannya yaitu yang pertama, membuahkan hasil belajar lebih baik. Yang kedua, siswa akan belajar lebih banyak daripada jika materi pelajaran disajikan hanya dengan stimulus. Lalu ada kelemahannya. Yang pertama, terlalu menekankan pentingnya materi atau bahan-bahan audiovisual. Yang kedua, tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam mengajar. Yang ketiga, perhatian sulit dikuasai, partisipasi siswa jarang dipraktikkan. Yang keempat, sifat komunikasinya hanya satu arah dan harus diimbangi dengan pencarian umpan balik yang lain, kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Lalu selanjutnya ada komponen pengembangan media audiovisual. Dalam pembuatan media audiovisual, pembelajaran terdapat beberapa komponen yang harus ada selayaknya pembuatan sebuah film biasa. Komponennya antara lain yang pertama,
ada naskah, kedua sutradara, ketiga kameramen, keempat pemain film, dan yang kelima perangkat alat untuk merekam film dan editing. Lalu, adapun langkah penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran. Yang pertama adalah langkah persiapan. Langkah persiapan ini terdiri dari persiapan dalam merencanakan, memberikan pengarahan, perhitungan kelompok sasaran, lalu usahakan sasaran harus dalam keadaan siap, dan yang terakhir periksa peralatan yang akan digunakan. Lalu langkah kedua yaitu penyajian. Langkah penyajian ini berupa sajikan dalam waktu yang tepat dengan kebiasaan atau cara mendengarkan, lalu atur situasi ruangan, dan yang terakhir berikan semangat untuk mulai mendengarkan. Dan yang ketiga yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut ini merupakan langkah untuk melakukan koreksi dan perbaikan secara menyeluruh terhadap kegiatan, baik yang berhubungan dengan langkah persiapan maupun kegiatan yang terdapat dalam langkah pengajian. Lalu, tahap-tahap penggunaan media audiovisual. Langkah-langkah penggunaan media audiovisual ada hal-hal yang harus disiapkan. Misalnya, guru harus tahu cara mengoperasikan media tersebut. Guru harus terlebih dahulu tahu konten alat bantu yang akan digunakan dan yang pasti harus sesuai dengan indikator pencapaian yang akan dicapai. Nah, berikut akan menjelaskan saran-saran untuk penggunaan media audiovisual dalam pelajaran agar dapat berfungsi secara optimal. Yang pertama, bahan yang disajikan harus mengarah langsung pada masalah yang dibicarakan oleh kelompok. Yang kedua, bahan seyogianya hanya disajikan pada waktu yang tepat. Yang ketiga, pimpinan sebaiknya mengetahui bagaimana menjalankan alat bantu tersebut. Yang keempat, alat bantu sebaiknya mengajarkan sesuatu, tidak sekadar menanyakan sesuatu. Yang kelima, partisipasi pelajar sangat diharapkan dalam situasi ketika alat bantu audiovisual digunakan. Yang keenam, rencana mutlak diperlukan untuk membuat bahan yang disajikan dengan alat bantu agar lebih efektif. Yang ketujuh, beberapa alat bantu sebaiknya digunakan. Yang kedelapan, alat bantu audiovisual sebaiknya digunakan secara hati-hati dan disimpan dengan baik. Nah, lalu selanjutnya ada kerucut pengalaman Edgar. Kerucut pengalaman yang dibukakan oleh Edgar Dale ini memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar dapat melalui proses pembuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari, proses mengamati dan mendengarkan melalui media tertentu, dan proses mendengarkan melalui bahasa. Lalu yang terakhir, ada referensi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata cara pembuatan e-modul yang telah kami buat. Pertama-tama kami mencari sumber materi berdasarkan beberapa referensi, lalu kita menggunakan template dari Word dan di copy paste semuanya dan diubah menjadi file PDF. Lalu selanjutnya di sini kami menggunakan aplikasi Flip Builder, di mana kami mendownload terlebih dahulu aplikasinya. Lalu kami mengimport PDF tersebut dan kita bisa mendesain sendiri template pada Flip Builder-nya, lalu di-upload secara online untuk mendapatkan linknya tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, sama-sama Sipa dan teman-teman ya.